Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para ASN di seluruh Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini, kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu kaitannya dengan usulan kenaikan ya batas usia pensiun bagi ASN tahun 2025. Nah, untuk usulan kenaikan batas usia pensiun ASN ini Bapak Ibu diusulkan oleh Korpri ya, diusulkan oleh Korpri. Nah, kemudian untuk informasi yang nanti akan kita bahas dan kita sampaikan pada video kali ini, dilansir dari beberapa, sumber, di antaranya dari Korpri, Bapak Ibu, kemudian dari BKN, dari apa, media Kompas ya, Detik dan juga Tempo. Nah, kemudian dari beberapa sumber, yang tadi, dirangkum menjadi beberapa poin yang nanti akan kita bahas di video ini ya, Bapak Ibu. Baik, untuk informasi selengkapnya, kita akan sama-sama simak Bapak Ibu videonya sampai selesai, supaya tidak gagal paham gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu ini untuk, latar belakang ya dari informasi yang disampaikan. Pertama, Korpri ini mengusulkan kenaikan BUP atau batas usia pensiun untuk ASN ya di tahun 2025. Nah, kemudian ini tentu beberapa harapannya, di antaranya harapan dari usulan kenaikan tersebut adalah, untuk hidup masyarakat yang lebih meningkat. Selanjutnya, pegawai ASN juga dinilai ini masih produktif di usia menjelang pensiun, sehingga kemudian, diusulkanlah kenaikan batas usia pensiunnya gitu ya, karena masih dinilai tadi, produktif di usia, menjelang pensiun begitu ya. Nah ini, yang menjadi latar belakang di informasi yang nanti akan kita sampaikan, di video ini Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya, untuk batas usia pensiun saat ini, nah ini yang berlaku saat ini Bapak Ibu, BUP ataupun batas usia pensiun yang berlaku saat ini, yang pertama, untuk jabatan administrasi dan fungsional ahli pertama atau muda ini 58 tahun ya, ini yang berlaku sekarang. Nah, kemudian untuk jabatan pimpinan tinggi, dan fungsional madya ini 60 tahun, lalu untuk jabatan fungsional ahli utama 65 tahun, nah ini ya. Ini yang berlaku saat ini Bapak Ibu ya, batas usia pensiun yang berlaku saat ini. Nah, kemudian kita akan lihat, usulan kenaikannya. Untuk usulan kenaikan, batas usia pensiun yang diusulkan oleh Korpri ya, di antaranya yang pertama, ini untuk jabatan pimpinan tinggi utama nih ya, atau JPT utama ini 65 tahun nih Bapak Ibu. Kemudian untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon 1 jadi 63 tahun ya, eselon 1. Kemudian untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 ini 62 tahun. Untuk eselon 3 dan 4 60 tahun. Lalu untuk jabatan fungsional utama ini 70 tahun. Nah, ini yang awal 65 ini diusulkan, menjadi 70 tahun. Jadi kalau dirata-ratakan dari usulan yang apa namanya, yang disampaikan oleh Korpri Bapak Ibu, ini, minimal usianya itu 60 tahun nih untuk eselon 3 dan 4. Selebihnya ini ada yang 62 tahun ya untuk, apa, eselon 2, kemudian eselon 1-nya 63 tahun, kemudian jabatan pimpinan tinggi utama 65 tahun, bahkan ada yang diusulkan, hingga 70 tahun nih ya, ini untuk jabatan fungsional utama begitu. Jadi ini, poin-poin yang diusulkannya begitu ya. Nah, kemudian ini beberapa alasan, terkait dengan usulan kenaikan batas usia pensiun tadi Bapak Ibu ya. Ini beberapa alasannya. Yang pertama, peningkatan harapan hidup nasional. Ya, ini menjadi pertimbangan kenapa diusulkan kenaikan, batas usia pensiun. Kemudian, yang keduanya, pegawai senior ini masih memiliki kompetensi tinggi gitu ya. Ini beberapa pertimbangannya Bapak Ibu ya. Lalu menambah kesempatan pengembangan karir ASN dan juga mencegah brain drain ya dari ASN berpengalaman begitu. Nah, ini beberapa alasan, kenapa tadi, diusulkan kenaikan batas usia pensiun untuk ASN begitu. Nah, kemudian, tentu dari usulan yang disampaikan oleh Korpri tadi ini, banyak yang memberikan tanggapan ya Bapak Ibu. Nah, di antara banyaknya tanggapan kita coba rangkum di sini, dari pemerintah ya. Ya, tanggapan dari pemerintah, yang dalam hal ini adalah Menteri Pan-RB. Nah, ini, inti dari tanggapannya adalah perlu dikaji lebih lanjut gitu ya. Jadi tidak serta-merta menolak ataupun, menyetujui ya. Jadi memberikan tanggapan bahwa usulan terkait dengan kenaikan, batas usia pensiun bagi ASN ini perlu dikaji lebih lanjut gitu. Apakah memang dari sisi apa, hal-hal lain ini betul-betul memang perlu untuk dinaikkan gitu ya, atau justru, tetap seperti yang sekarang ini berlaku begitu. Nah, kemudian selain dari pemerintah juga ada tanggapan dari DPR ya atau lembaga legislatif. Nah, dari lembaga legislatif sendiri atau dari DPR ini, memberikan tanggapan yang berbeda. Kalau dari pemerintah tadi tanggapannya perlu dikaji lebih lanjut,
Sementara kalau dari DPR ini tanggapannya kurang lebih seperti ini, waspada agar tidak hambat regenerasi ASN. Jadi dari tanggapan DPR ini justru lebih penekatannya lebih kepada antisipasi supaya supaya tidak sampai jadi usulan kenaikan batas usia pensiun tersebut tidak menghambat gitu ya, tidak menghambat regenerasi ASN gitu ya. Artinya yang muda-muda ini kan banyak direkrut saat ini, banyak ASN-ASN muda, jangan sampai eh, potensi ataupun regenerasi yang ada di ASN saat ini gitu ya, ini jadi terhambat gitu. Hanya gara-gara tadi misalkan adanya kenaikan batas usia pensiun. Nah, ini tanggapan dari DPR Bapak Ibu ya, atau dari lembaga legislatif. Kemudian selanjutnya fokus tetap pada efisiensi birokrasi dan juga profesionalisme ASN gitu ya. Nah, ini dua tanggapan ya secara singkat Bapak Ibu ya, baik dari pemerintah maupun dari DPR sebagai lembaga legislatif. Nah, kemudian selain tanggapan tadi Bapak Ibu, nah usulan kenaikan batas usia pensiun tadi juga ini menuai pro dan kontra gitu. Artinya ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Nah, untuk yang pro, nah ini atau yang setuju, nah ini mereka berstatement bahwa memang mesti dinaikkan batas usia pensiunnya dengan dasar pemanfaatan SDM berpengalaman, lalu efisiensi rekrutmen dan juga pelatihan gitu. Ini yang menjadi dasar mereka kenapa setuju gitu ya dengan dengan usulan tadi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang tidak setuju gitu ya, atau untuk yang kontra terhadap usulan tadi, mereka berpendapat bahwa justru dengan adanya kenaikan batas usia pensiun ini dapat menghambat promosi pegawai muda yang tadi disampaikan ya. Seperti halnya yang disampaikan oleh DPR tadi ya. Ini salah satu kekhawatiran. Kemudian selain hambat promosi pegawai muda juga berpotensi menambah beban keuangan negara begitu Bapak Ibu. Nah, ini pro dan kontra ataupun antara yang setuju dengan yang tidak setuju terkait dengan usulan dari kenaikan batas usia pensiun untuk ASN yang tadi ya, yang sudah kita rinci beberapa poin usulannya begitu. Nah, kemudian untuk kesimpulan Bapak Ibu ya, dari informasi yang tadi disampaikan mulai dari latar belakang, kemudian batas usia pensiun yang berlaku saat ini, usulan kenaikannya, lalu ada juga tanggapan ya, baik itu dari pemerintah maupun dari lembaga legislatif atau DPR. Lalu ada yang pro dan kontra juga ya terkait dengan usulan kenaikan batas usia pensiun yang disampaikan oleh Korpri. Nah, di bagian akhir ini kita coba simpulkan dari beberapa informasi tadi. Yang pertama, usulan Korpri ini berangkat dari realitas demografis dan potensi ASN senior gitu ya. Ini kemudian yang kedua, implementasi harus mempertimbangkan efisiensi, regenerasi dan juga keuangan negara. Ini semuanya merujuk pada tadi usulan tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, pemerintah masih mengkaji usulan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Artinya hingga saat ini itu baru usulan ya Bapak Ibu, baru usulan. Jadi belum ada keputusan apakah usulan tersebut diterima, disetujui atau ditolak gitu ya, atau tidak diterima. Jadi hingga saat ini usulan kenaikan batas usia pensiun bagi ASN ini masih dalam proses pengkajian gitu ya. Kita tunggu saja informasi terbarunya nanti seperti apa hasil kajian gitu ya. Apakah memang usulan-usulan tadi disetujui secara keseluruhan atau mungkin hanya beberapa saja yang disetujui atau sama sekali tidak ada yang disetujui atau tidak ada yang di-ACC gitu ya. Baik itu informasinya Bapak Ibu terkait dengan usulan batas kenaikan pensiun bagi ASN di tahun 2025 ya. Usulannya di tahun 2025 untuk keputusannya nanti apakah di-ACC atau tidak, itu nanti kita tunggu apakah di tahun ini, masih di tahun 2025 ataupun nanti di tahun 2026 gitu ya. Karena yang pasti saat ini masih dalam proses pengkajian begitu. Kita tunggu saja informasinya. Baik Bapak Ibu, itu informasi yang bisa di-share ya, yang bisa dibagi untuk Bapak dan Ibu para ASN ya di seluruh tanah air. Semoga informasinya bermanfaat Bapak Ibu sebagai tambahan informasi ya selain informasi-informasi lainnya kaitan dengan ASN. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.